Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam perenungan dan usaha memahami firman yang akan dikotbahkan sebagai evangelium di Minggu 20 Maret 2022 atau Minggu Okuli. Pendeta Dr. Langsung Sitorus, Magister dari Teologi Sekum PG Wilayah Sumatera Utara tahun 2001 sampai 2010 dan Ketua STT Sola Gereja tahun 2005 sampai 2012, Bishop Hakai tahun 2010 sampai 2015, dosen tetap non PNS tahun 2017 sampai 2019 di IAKN Tarutung, pensiunan pendeta sejak tahun 2019, menyampaikan salam hangat pada Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dan juga kepada 4.968 temannya di Facebook. Harapan Bapak langsung kamu semua sehat-sehat. Tidak ada lagi yang terpapar COVID-19 karena sudah pandai membuat tubuh masing-masing imun terhadap serangan COVID-19 dan variannya, serta dengan penuh sukarela melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan terutama karena Tuhan melindungi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih senantiasa. Untuk memulai perenungan kita akan firman ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Anak Allah, Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus, Sang Pemelihara, Tuhan kita yang Maha Esa itu, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dan menjadi pengalaman kita setiap hari. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus di sana. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami dalam bingkai tema "Bertobatlah supaya tidak binasa." Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita simak satu persatu makna firman ini bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi manusia yang tidak percuma ada di dunia ini. Yang pertama, hati-hati dan waspadalah. Sungguh banyak yang dapat membinasakan manusia. Lukas menceritakan dalam perikop khotbah ini tentang 3 yang dapat membinasakan
nyawa manusia. Salah satunya penguasa, dalam hal ini Pontius Pilatus, yang melampiaskan nafsu membunuhnya atas nama kepercayaan sesat yang dianutnya. Dengan kuasanya yang tidak terhalangi, penguasa itu memerintahkan menangkap penduduk taklukan jauh-jajahannya, lalu menyembelihnya, menampung darahnya mereka, dan darah mereka itu dibuat menjadi campuran darah kurban yang dipersembahkan kepada dewa mereka. Kalau dewa sembahan tidak merasa cukup dengan darah hewan sebagai persembahan kepada mereka dan menuntut agar ikut juga darah manusia dicampurkan dalam kurban darah itu, maka terjadilah pembinasaan kelompok tertentu oleh kelompok manusia pemuja dewa yang haus darah manusia tersebut. Waspadalah, sampai sekarang masih ada dewa sembahan sekelompok manusia yang menyenangi agar pengikutnya melakukan penumpahan darah orang yang tidak menyembahnya dan menggenosid mereka yang dianggap musuhnya itu. Pembinasa atau pencabut nyawa manusia yang kedua diberitahu oleh Lukas adalah bencana. Ada dua macam bencana, yakni bencana alam dan bencana buatan manusia. Lukas di sini memberitahu bencana karena runtuhnya menara bangunan dekat Siloam dan menimpa manusia di bawahnya, sehingga manusia itu kehilangan nyawa. 18 mati ditimpa menara dekat Siloam yang runtuh. Banyak lagi jenis bencana alam yang dapat mencabut nyawa manusia, bahkan nyawa ribuan orang sekaligus. Misalnya seperti tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias, tsunami yang terjadi di Fukushima, ledakan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu, ledakan Gunung Krakatau, tenggelamnya kapal Titanic, dan banyak lagi. Yang kecil-kecilan maupun yang maha dahsyat. Datangnya bencana alam tidak diduga-duga, dan pembinasaan yang terjadi juga tidak diduga-duga, dan tidak sempat mengatakan tunggu dulu. Bencana buatan manusia seperti perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung mungkin akan menghabisi puluhan ribu nyawa manusia. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua memusnahkan jutaan nyawa manusia. Tidak ada perang yang tidak membinasakan manusia. Mudah-mudahan Perang Dunia Ketiga tidak terjadi, karena bisa saja Perang Dunia Ketiga itu membinasakan miliaran manusia kalau tidak semua, dengan bom-bom nuklirnya. Bencana buatan manusia berupa perang merupakan buah dosa, dan terjerumusnya manusia lebih dalam lagi ke dalam dosa. Pembinasa atau pencabut nyawa yang ketiga adalah pemilik manusia itu sendiri. Yesus memberitahu pembinasa itu kepada kita dengan memberikan perumpamaan. Yang berkuasa membinasakan itu diumpamakan sebagai pemilik kebun anggur yang menanam sebatang pohon ara di kebun anggurnya, sebagai sebutan bahwa tanah itu tanah subur, dengan harapan bahwa pohon ara itu akan memberikan buah bagi pemilik kebun tersebut. Ternyata pohon ara itu tidak memberikan buah walaupun sudah tidak 3 tahun dinantikan, sehingga pemilik kebun mengancam akan menebang pohon ara tersebut. Keberadaan pohon ara di kebun anggur itu menjadi tanaman yang percuma. Tetapi pekerja di kebun itu memohon agar kepadanya diberi waktu lagi 1 tahun sebagai masa penggemburan tanah dan pemupukan. Dan kalau itu sudah dilakukan, pohon ara itu masih tidak berbuah, maka pohon itu bisa ditebang. Cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan sebagai yang berkuasa membinasakan manusia yang tidak memberi buah, yang percuma ditanam atau ditempatkan di tanah subur, dapat dibujuk agar menunda pelaksanaan pembinasaan yang diniatkannya.
dan memberi masa tenggang waktu pendidikan dan pembinaan agar manusia yang tidak berbuah itu menjadi menghasilkan buah. Dalam Alkitab banyak cerita yang memberitahu bahwa Tuhan selaku pencipta manusia juga berkuasa untuk membinasakan manusia. Yang paling spektakuler adalah cerita tentang air bah yang digunakan Tuhan untuk membinasakan kebanyakan penduduk bumi dan hanya menyisakan 8 orang saja, Nuh, istri dan 3 anak dan 3 mantunya. Dalam Perjanjian Lama diberitahu bahwa Abraham gagal membujuk Tuhan untuk tidak membinasakan manusia penghuni Sodom dan Gomora, karena tidak satu pun lagi dari penduduk pribumi di situ yang takut akan Tuhan. Hanya Lot dan istrinya, pendatang baru di kota itu, yang mengenal Jehovah Elohim sewaktu bersama Abraham diselamatkan. Penduduk Sodom dan Gomora dibinasakan tanpa ampun. Di zaman now, orang Kristen yang percaya dan setia mengikuti Yesus Kristus bisa menjadi bumper dan sekaligus pemohon demi mencegah tindakan Tuhan membinasakan mayoritas penduduk bumi, seperti terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang lalu. Doa kita banyak dikabulkan Bapak Ibu Saudara, sehingga pandemi ini melandai. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dosa mengundang pembinasaan, pertobatan mengundang keselamatan. Orang Yahudi yang disapa Yesus dalam pembicaraan ini menganggap adanya ketidakadilan dan perikemanusiaan dalam tindakan pembantaian yang dilakukan Pilatus terhadap orang Galilea untuk mengambil darah mereka demi kepentingan persembahan Pilatus kepada dewanya. Adalah tindakan biadab kalau darah musuh ditumpahkan untuk menyenangkan dewa sembahan. Orang Yahudi melaporkan perbuatan Pilatus itu kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea. Mereka ingin mengetahui bagaimana sikap Yesus terhadap perbuatan Pilatus tersebut. Yesus tidak melayani niat para pelapor itu. Justru Yesus ingin membuka sikap orang Yahudi yang tidak prihatin terhadap orang Galilea itu, yang darahnya ditumpahkan Pilatus demi menyenangkan sembahan pujaan Pilatus. Di zaman Yesus, orang Yahudi Yerusalem masih menganggap orang Galilea sebagai orang-orang berdosa dengan terus mengikut ucapan dari kitab Yesaya 8 ayat 23, terjemahan lama baca, Yesaya 9 ayat 1 terjemahan baru. Dikatakan di sana Galilea orang-orang kafir, dan terjemahan baru wilayah bangsa-bangsa lain. Ibraninya Gilil Hagoim. Yesaya 8 ayat 23 baca Biblia Hebraika Stuttgartensia. Dan orang Yahudi memandang hina orang Galilea karena anggapan bahwa dari sana tidak ada muncul Nabi Tuhan. Bandingkan Yohanes 7 ayat 52. Anggapan orang Yahudi tentang orang-orang Galilea sebagai Gilil Hagoim membuat mereka memandang orang-orang Galilea itu orang-orang berdosa. Bahkan Injil atau Evangelion yang diberitakan Yesus mereka plesetkan sebagai awen Anjilion, dosa orang-orang pinggiran. Orang Yahudi menganggap tindakan Pilatus menyembelih orang Galilea untuk mengambil darah mereka sebagai campuran darah kurban mereka kepada dewa mereka, sebagai imbalan daripada keberdosaan orang-orang Galilea tersebut. Orang-orang Yahudi sendiri memandang diri mereka sendiri sebagai orang-orang suci. Yesus menghardik mereka dengan mengatakan bahwa apa yang dialami orang-orang Galilea itu akan tertimpa juga kepada kamu semua kalau kamu semua tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita garis bawahi di sini kata kamu, yang tidak hanya seorang, tidak satu suku bangsa, dan tidak hanya rakyat, tetapi juga pemerintah. Baik orang Galilea yang masih sisa maupun orang Yahudi yang melihat derita orang Galilea itu harus bertobat. Bukan hanya itu yang perlu bertobat, juga Pilatus dan orang-orangnya, kaum seagamanya, harus bertobat. Ada dua pertanda yang
harus mereka lakukan sehingga mereka semua telah bertobat. Yang pertama, mereka semua harus menghapus dari muka bumi praktek keagamaan yang dewanya menuntut darah manusia menjadi campuran darah kurban persembahan kepadanya. Dengan kata lain, melarang penumpahan darah orang yang dikafirkan sebagai amal bakti kepada sembahan yang dipuja pemerintah. Pemerintah Yahudi dan Galilea harus kerjasama untuk menghapus praktek-praktek keagamaan seperti itu. Tanda yang kedua, kaum Yahudi, kaum Galilea atau bangsa-bangsa asing, kaum yang dikafirkan, dan pemerintah, penjajah atau bukan penjajah, harus menjalin persaudaraan dalam semangat kemanusiaan dan bersama-sama memelihara harkat kemanusiaan. Mereka harus bisa Bhinneka Tunggal Ika. Orang Yahudi dan orang Galilea yang terbandingkan dengan Kristen dan Saksi Yehova di zaman sekarang, walaupun ada beda-beda penekanan dalam kepercayaan, harus menjalin kerjasama membangun keagamaan. Mereka tidak boleh saling mengkafirkan, tetapi harus saling menghormati. Bisa sama-sama menggunakan bait suci yang satu, menyembah sembahan masing-masing. Pemerintah, walaupun bagi sebagian orang dipandang sebagai penjajah, harus membangun kesejahteraan dan kemakmuran penduduk yang dikuasainya. Pemerintah dan semua aparatnya harus bertobat, yakni tidak menjadi penindas terhadap penduduk yang berada dalam atau di bawah pemerintahannya. Pemerintah harus mengasihi rakyatnya, dan rakyat yang multimajemuk itu harus mengasihi pemerintahnya. Dalam fanatik beragama, kefanatikan itu bukan untuk merugikan orang lain, melainkan untuk mengasihi orang lain. Dua pertanda pertobatan yang disebutkan tadi memastikan bahwa tidak akan ada lagi penyembelihan atau pembinasaan sekelompok manusia karena perbedaan agama atau karena kepentingan agama, kepercayaan, atau karena kuasa sewenang-wenang penguasa. Kalau kasih dipraktekkan semua kalangan di tengah-tengah masyarakat yang multimajemuk, maka pembinasaan manusia atas nama agama dan kekuasaan menjadi tidak ada. Itulah perjuangan bangsa Indonesia sekarang kan dengan Pancasilanya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ikanya kan. Semua selamat tanpa ditanya agama apa masing-masing yang dianut penduduk tersebut. Ingat, Yesus tidak bicara soal percaya aku atau lain-lain. Silahkan percaya pada saya. Yesus tidak mengajak begitu, tapi perlu bertobat siapapun itu. Ada 18 orang mati tertimpa oleh menara dekat Siloam yang runtuh. Ada berita dalam Perjanjian Lama yang memberitahu bahwa orang berdosa dibinasakan oleh Tuhan dengan menimpakan bencana kepada orang itu. Misalnya, Korah, Datan, Abiram ditelan bumi, dan 250 lainnya dimakan api karena membantah Tuhan. Bandingkan bilangan 26-10. Dan tadi dipengaruhi oleh berita sedemikian, orang Yahudi menganggap bahwa 18 orang yang ditimpa oleh runtuhnya menara dekat Siloam adalah orang berdosa yang dihukum Tuhan. Yesus Kristus tidak setuju terhadap anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi kalau orang Yahudi menganggap demikian, bahwa 18 orang itu adalah orang-orang bersalah, justru orang Yahudi yang ada di hadapannya juga terhitung sebagai orang-orang bersalah, seperti yang mereka sangka itu. Dan oleh karenanya, kalau mereka tidak bertobat, maka mereka juga akan dibinasakan seperti 18 orang tersebut. Yahudi juga terancam pembinasaan kalau tidak bertobat. Kematian 18 orang itu harus dipandang sebagai peringatan kepada orang-orang Yahudi yang masih hidup waktu itu, agar mereka bertobat. Kalau ada yang beranggapan bahwa manusia yang mati karena tsunami adalah orang-orang yang dihukum Tuhan karena dosa-dosa mereka, pandangan seperti itu sama sekali tidak benar. Demikian juga pandangan tentang orang-orang yang mati karena bencana longsor, karena bencana meledaknya gunung berapi. Mereka mati bukan karena dosa mereka,
Juga perang tidak boleh dilegalkan sebagai alat menghukum orang-orang yang diperangi karena berdosa. Perang membuat kebanyakan orang yang tidak berdosa binasa. Rakyat yang tidak berdosa menjadi korban karena pemimpin negaranya yang mengasah permusuhan dengan negara lain. Tetapi semuanya itu menjadi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup dengan tenang sekarang. Mereka juga bisa mengalami pembinasaan seperti yang telah terjadi itu karena perang, kalau manusia sekarang itu tidak bertobat. Teguran Yesus Kristus yang dikatakan waktu itu masih relevan juga sekarang. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita garis bawahi juga di sini kata kamu. Kita semua harus bertobat. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat? Ada beberapa. Antara lain, 1, siapapun dan dimanapun, kalau seseorang atau pemerintah membangun suatu bangunan, pembangun harus membuat bangunan itu tahan gempa, tahan terhadap segala goncangan, dan tidak runtuh oleh goncangan sekuat apapun, dan tidak terjungkilkan oleh erosi air sederas apapun. Seboleh-bolehnya bangunan itu tidak lapuk dimakan cuaca ratusan tahun. Bangunan sekuat itu harus dipastikan tidak akan runtuh dan tidak menimpa orang di dalamnya atau yang ada di dekatnya. Yang kedua, manusia harus cermat memperhatikan bahwa tempat tinggalnya tidak akan terkena bencana kalau gunung berapi meletus atau kalau tsunami melanda. Manusia tidak tahu kapan gunung meletus, kapan tsunami datang. Yang dapat dilakukan manusia yang sudah bertobat adalah mempersiapkan diri dan tempat tinggalnya tidak kena bencana itu. Ilmu manusia membuat teknologi canggih yang dapat mendeteksi kapan tsunami terjadi, kapan gunung meletus, agar manusia yang berada dalam radius bencana dapat menyelamatkan diri. Penemuan ilmu seperti itu adalah tanda pertobatan. Penemuan dan penggunaan teknologi seperti itu juga merupakan tanda pertobatan. Agar semuanya tanpa memandang apa agamanya, selamat, tidak binasa. Yang ketiga, setiap usaha untuk mencegah terjadinya perang yang kecil-kecilan berupa taburan maupun perang besar antar bangsa seperti perang Rusia Ukraina sekarang maupun perang dunia kedua, ketiga yang sekarang ditakuti akan meletus merupakan pertanda pertobatan. Mengusahakan adanya kedamaian terus-menerus di kalangan umat manusia merupakan pertanda umat manusia sudah memenuhi seruan bertobat yang diseru Yesus Kristus, yakni bertobat di hadapan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan yang Maha Esa itu. Dengan adanya 3 buah pertobatan yang dikatakan di atas, maka tidak ada lagi manusia yang binasa oleh bencana, baik oleh bencana alam maupun oleh bencana buatan manusia. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, menghasilkan buah yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi kemanusiaan juga merupakan tanda pertobatan. Dengan perumpamaan Yesus datang atau tentang pohon ara itu, dia juga menginginkan orang-orang yang mendengar pengajarannya itu bertobat, yakni dari pohon yang tidak menghasilkan buah selama 3 tahun yang lalu menjadi wajib menghasilkan buah pada tahun ini. Setelah dipupuk dan digemburkan tanah tempatnya tumbuh, agar pohon itu tidak ditebang di awal tahun depan. Pohon ara itu mengumpamakan manusia, milik atau ciptaan Tuhan. Sedangkan pemilik pohon ara itu adalah Tuhan sendiri. Pengurus atau pekerja yang mengurus pohon ara itu adalah para hamba dan pekerja Yesus Kristus di ladang atau kerajaannya. Pohon ara hanya dapat menghasilkan 1 macam buah, yakni buah ara. Tetapi seorang manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan kreatif dapat menghasilkan berbagai macam buah atau karya yang menyenangkan hati pemilik atau penciptanya dan bermanfaat bagi sesamanya. Tetapi kalaupun hanya 1 macam buah atau karya yang dapat dihasilkan masing-masing manusia, itu sudah lumayan. Tuhan tidak lagi mencapnya sebagai tanaman milik Tuhan
yang percuma ditanam di tanah subur atau di mana saja. Tidak ada corak hidup yang paling menyedihkan daripada hidup percuma. Percuma adalah terjemahan dari kata Yunani katargei, yang berasal dari kata katargeo, artinya bring to naught, abolish, menyanyiakan, menghentikan, meniadakan, membatalkan, membebaskan, berhenti. Demikian BW dan PBI Katik 2. Artinya pohon ara yang ditanam itu selain tidak menghasilkan buah, juga menghabiskan hara tanah sia-sia. Sehingga hidup pohon ara itu sia-sia, merugikan orang yang menanamnya dan merusak tanah. Itu yang terkandung dalam terjemahan, untuk apa ia hidup di tanah ini percuma. Hinati kaiten gen katargei. Jadi manusia yang hidupnya percuma di ladang atau kerajaan Tuhan adalah orang yang tidak menghasilkan karya, buah hidupnya, dan selain itu dia merugikan masyarakat. Dengan demikian dia layak ditebang dan dibuang ke api atau dibakar. Yohanes Pembaptis mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah-buah apa yang seharusnya dihasilkan oleh manusia yang ada di ladang atau kerajaan Tuhan, atau oleh manusia pada umumnya, dan karyanya itu terhitung sebagai karya orang yang sudah bertobat. Yohanes Pembaptis menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka perbuat sebagai tanda pertobatan mereka. Kepada orang banyak, Yohanes mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kepada pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Kepada prajurit atau tentara, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Baca Lukas 3 ayat 10-14. Inilah sebagian dari perbuatan baik yang merupakan buah pertobatan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23a, Paulus berbicara tentang buah roh yang bisa menjadi buah setiap manusia yang bertobat, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah ini dapat dikategorikan sebagai karya berupa kata dan suasana. Kalau pengkategorian ini benar, maka karya berbentuk benda, perbuatan, kreatif, dan keahlian, atau disebut saja karya real yang baik, juga harus dihasilkan untuk mendukung karya-karya yang disebut Paulus sebagai buah roh itu. Yang dimaksud dengan karya real yang baik itu adalah segala sesuatu yang bisa dihasilkan, yang dibutuhkan manusia untuk menopang kehidupan masing-masing sehari-hari, baik karya kecil-kecilan maupun karya besar-besaran. Misalnya, perlu sendok, dibuat sendok. Perlu cangkul, dibuat cangkul. Perlu pisau, dibuat pisau. Perlu mesin segala macam, dibuat mesin yang diperlukan itu. Perlu pakaian, dibuat kain dan pakaian. Perlu komputer, dibuat komputer. Perlu pesawat terbang, dibuat pesawat terbang. Perlu mobil, dibuatkan mobil. Perlu kereta api, dibuatkan kereta api. Dan banyak lagi yang lain-lain. Semua karya menghasilkan peralatan yang dibuat manusia untuk menopang kehidupan yang baik, dipandang sebagai buah pertobatan dan sebagai hasil pemupukan dan penggemburan tanah tempat manusia itu berada dan hidup. Karena manusia yang bertobat selalu bekerja mandiri, hidup mandiri, swasembada, peralatan, tidak perlu mengimpor-impor, tetapi sangat puas dengan karya sendiri, karya bangsanya. Adalah tugas umat Kristen sebagai pelayan di ladang atau kerajaan Tuhan, menahan murka Tuhan agar Tuhan tidak membinasakan manusia yang ternyata belum menghasilkan karya yang menyenangkan Tuhan dan sesama umat manusia. Tetapi tugas yang paling penting adalah mendidik manusia yang belum berprestasi agar bisa berprestasi. Bandingan ingat amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 yang menyuruh kita untuk mengajar setiap bangsa.
Juga tugas penting lainnya adalah untuk menciptakan suasana hidup yang membuka kesempatan dan jalan untuk hidup berbuah dan hidup berkarya. Dengan demikian setiap orang dapat menghayati dan melakukan apa yang dikatakan dalam nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bisa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini jadi berkat kalau setiap orang dapat menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam hidupnya dan berguna bagi orang lain serta memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian buah roh itu berjalan dan nyata dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Pastilah manusia tidak binasa kalau manusia bertobat. Dan semua tanda pertobatan yang disebutkan dalam khotbah ini diusahakan menjadi kenyataan. Dengan demikian beriman atau beragama itu tidak hanya di langit, tetapi nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, hasilkan buah pertobatan sehingga hidup kita penuh arti yang membahagiakan. Ingat, seruan Tuhan Yesus bukan hanya kepada pengikutnya, tetapi juga kepada yang bukan pengikutnya. Dan seruan itu berlaku juga sampai sekarang untuk penduduk Indonesia dan untuk penduduk dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memperkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu yang mengajak kami seluruh umat manusia bertobat. Dan tidak ada lagi agama yang menghalalkan penumpahan darah sesama manusia. Dan juga kami bisa terhindar dari bencana-bencana alam dan juga bencana buatan manusia. Kiranya Tuhan gerakkanlah seluruh pemimpin bangsa untuk menciptakan damai sejahtera di bumi ini. Tolong hentikanlah Tuhan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Karena perang ini tidak ada gunanya. Tobatkan Putin dan Zelensky untuk mau berunding dan berdamai. Dan tidak ada di antara mereka berdua yang merasa menang dan kalah. Tetapi rakyat bisa diselamatkan. Jangan rusak lagi semua yang telah bersusah payah selama ini dibangun oleh manusia demi kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan, penduduk Rusia dan penduduk Ukraina terlebih adalah para pengikut-Mu. Oleh karena itu campur tangan-Mu ya Tuhan harus segera terjadi di Ukraina dalam perang antara Rusia dan Ukraina itu. Kiranya doa pemimpin-pemimpin agama yang telah disampaikan kepada-Mu Tuhan untuk perdamaian itu, penghentian perang itu, Engkau jawab dan bisa terrealisasi. Ampuni kami semuanya Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kiranya lebih dari ribuan tahun Indonesia hidup dalam damai. Jauhkan fanatisme yang saling mengganggu sesama manusia, tetapi fanatisme beragama yang saling mengasihi sesama manusia. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini yang kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.